ternyata sementara operasi berjalan HB-nya tuh drop. Yang harusnya untuk orang normal nggak bisa bertahan. Tapi ternyata aku masih bertahan tanpa transfusi, tanpa lain-lain. Kalau menurut dokter-dokter sih itu di luar nalar ya. Jadi mereka juga ngakuin kalau kamu emang kalau urusan sama kamu, Tuhan kamu keren sih. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Baik, ada bersama saya hari ini Ci Brenda. Ci Brenda, apa kabar hari ini? Baik. Ci, thank you udah datang ke Forfoxa, berbagi cerita untuk teman-teman semua. Saya yakin cerita Cici bisa jadi kekuatan dan inspirasi untuk orang lain. Singkat cerita, Ci Brenda ini sempat divonis oleh dokter ya, bahwa hidupnya itu hanya beberapa bulan lagi ya saat itu ya. Dan itu adalah tahun 2024. Betul ya. Tapi saat ini sudah 2026 dan Ci Brenda masih sehat, masih ada di sini dan mau berbagi cerita kepada teman-teman semua. Itu juga salah satu berkat dari Tuhan ya. Berkat yang besar dari Tuhan, masih bisa ada dan bisa sharing sama teman-teman semua. Awalnya gimana Ci? Ceritanya bisa sampai divonis dokter di tahun 2024 itu? Ceritanya itu berawal dari 2018. Pertengahan atau awal 2018, aku tuh autoimun. Autoimunnya itu lupus. Ya udah. Terus dari autoimun itu berobat karena aku stay di Batam waktu itu, bukan di Jakarta. Terus aku berobat ke Jakarta, cari dokter macem-macem, kemana-mana. Lalu ketemu satu dokter di RSCM, dia bilang kita cek lab ya, cek lab lengkap. Terus hasil labnya menandakan kalau autoimun. Si SLE tadi dari karena udah fix autoimun tuh, jadi kita cari ke dokter yang emang autoimun, emang dokter khusus autoimun. Terus ketemu dengan dokter di salah satu rumah sakit di luar Jakarta, tapi berjalan 3 tahun dengan dokter itu aman, terkendali, baik-baik aja. Tapi di tahun ketiga itu karena satu dan lain hal, nggak tahu kenapa si dokternya nyoba untuk kasih treatment yang berbeda dari sebelumnya. Bikin aku tambah drop, parah banget. Sampai aku mutusin untuk ke rumah sakit yang lain dengan dokter yang lain. Jadi sekarang aku ada di Mayapada Lebak Bulus. Nah ini nggak endorse, cuman maksudnya emang di Mayapada Lebak Bulus. Sampai hari ini saat aku ada di Mayapada itu, aku ketemu dengan Prof yang sekarang udah almarhum. Cuman Prof itu kayak emang karena dia Prof kali ya, jadi dia tuh udah yang ahli dan tahu persis banget aku kenapa dan apa yang aku rasain tuh kayak dia tahu banget. Jadi aku nggak perlu capek-capek jelasin gini loh keadaannya begini dan begitu. Prof tuh udah tahu banget dan treatment yang dikasih tuh selalu cocok. Sampai di tahun 2021 ya, 2021 ke 2022 waktu itu aku per 2 minggu atau 3 minggu sekali aku pasti masuk rumah sakit. Karena ya nakal sih, karena saat itu lagi drop, harusnya aku nggak boleh banyak duduk dan nggak boleh banyak aktivitas. Cuman aku lagi sekolah Alkitab waktu itu online, jadi bikin gampang drop, bikin gampang sakit. Di situ tuh keluar semua jenis autoimun yang harusnya autoimun yang satu dengan yang satu itu nggak boleh ada di badan yang sama. Tapi di aku tuh dia numpuk jadi banyak. Ada miastenia gravis, ada
fibromialgia, ada banyak macam deh, kayak nggak bisa inget. Ada Sjogren, terus ada multiple sclerosis, ya. Terus banyak banget. Dan semua penyakit yang ada itu yang harusnya nggak boleh. Jadi treatmentnya nanti bakalan nabrak. Kalau misalnya benerin yang satu, nanti untuk ke yang satu bakal nabrak tuh. Jadi Prof bingung sih. Dan untuk obat-obat yang lain juga sempat beberapa kali obat yang dikasih ternyata nggak cocok, jadi bikin tambah drop. Saat itu aku pernah ada di titik aku nggak bisa bangun. Jadi cuman bisa tiduran. Kalau bangun tuh bentuknya nggak bisa tegak begini, jadi harus bungkuk kayak nenek-nenek, bener-bener bungkuk badannya. Dan ternyata saraf kejepit. Aku nggak bisa jelasin secara medis, tapi mengakibatkan itu pada akhirnya. Jadi kayak kalau sakit ini ketemu sama ini, nanti jadinya begini gitu loh. Kayak komplikasi gitu ya? Ya kurang lebih lah ya. Terus saraf kejepit itu nggak diapa-apain. Dalam 2 minggu aku nggak bisa duduk tegak, aku nggak bisa jalan tegak. Aku punya kursi roda di rumah. Terus aku punya tongkat macam-macam ukuran. Maksudnya ada yang kaki 1, ada yang 1 nanti kakinya 3, pokoknya macam-macam. Karena emang aku membutuhkan itu. Aku nggak bisa makan sendiri, aku harus disuapin. Jadi mami harus suapin aku. Rasanya marah deh, bukan marah karena disuapin, rasanya marah kayak kok harus nyusahin orang lain gitu loh. Kan bisa, masih muda kan, masa nggak bisa buat diri sendiri terus. Ngapa-ngapain aja pokoknya nggak bisa. Ngomong aja nggak bisa jelas. Ngomongnya tuh kayak orang cadel, kayak kumur-kumur. Yang bisa mengerti si mami doang memang. Jadi kayak ya udah. Lalu aku pikir, udah waktunya kah? Kalau memang udah waktunya ya udah. Karena lupus itu kan ada komunitasnya tuh. Di dalam komunitas lupus tuh rata-rata kalau udah yang parah modelnya emang rata-rata lewat gitu loh. Jadi aku berpikir apa udah kah? Kalau udah ya udah gitu loh. Capek aja. Minum obat sehari bisa 16 biji. Maksudnya 1 kali minum 16 biji. Dan itu diminum 3 kali. Coba bayangin 16 kali 3 berapa tuh? Terus jadi 1 kali makan tuh udah kayak makan permen. Kan capek ya. Dan itu berlangsung cukup lama. Terus capek-capekin badan juga kalau bolak-balik ke rumah sakit ya kan. Jadinya ya capek aja rasanya. Tapi dibalik itu, dengan begitu aku jadi ngerasa kayak berarti aku gak sendiri. Karena kalau kita nggak tahu ya, prinsipnya aku waktu aku lemah, waktu aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku justru nggak bisa ngerasain Tuhan itu ada. Berarti di saat titik lemah itu baru kamu menyadari Tuhan itu ada. Boleh ceritain nggak gimana tuh? Lebih bisa ngerasain Tuhan ada. Contohnya sebelum pemeriksaan untuk dapat hasil miastenia dan si multiple sclerosis itu suspek kan masih. Jadi itu perlu ambil cairan otak. Sebelum ambil cairan otak, perlu banyak tes lab, radiologi dan lain-lain. Dokternya tuh udah panik. Jadi kalau orang-orang CS-annya sama dokter umum, dokter THT gitu ya. Kalau aku CS-annya sama dokter syaraf, dokter bedah syaraf. Jadi tuh mereka udah panik sekali. Terus nanti gimana ya kalau hasilnya begini ya? Nanti kalau hasilnya gini kamu gimana ya? Terus aku jadi menenangkan mereka. Nggak apa-apa dok, aman aja. Nggak apa-apa kok, sehat kok. Nah, hasil lab memang menunjukkan ke arah itu. Tapi pas giliran besok ambil cairan otak nih, malam ini aku cuman bilang, Tuhan kalau emang iya, berarti kan kalau multiple sclerosis itu bakalan lumpuh setengah badan. Kalau dia lumpuh berarti aku makin bikin orang susah.
Ya kan, kalau bikin orang susah berarti kita tergantung sama orang hidupnya, nggak bisa kan ya. Jadi terus aku tuh anak yang nggak bisa diem. Jadi kalau misalnya bergantung sama orang, gimana lah modelnya nanti. Jadi ya tapi kalau Tuhan mau aku begitu ya udah jadi. Tapi kalau Tuhan sayang, jangan ya. Kalau Tuhan masih mau pakai, jangan ya. Dan ya hasilnya 50-50. Tapi maksudnya sampai hari ini aku masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa nyetir sendiri, masih bisa jalan sendiri, masih bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Jadi aku bilang dalam kelemahanku ya aku rasa kuasa Tuhan nyata. Wah, luar biasa. Banyak banget orang yang mungkin kalau dihadapkan dengan situasi yang sama malah berpikir sebaliknya, malah berpikir gimana sih kok Tuhan nggak menolong aku. Tapi di saat itu justru kamu melihat enggak, malah sebaliknya, Tuhan itu ada. Jadi itu adalah suatu cara pikir yang dari orang yang sangat kuat menurut aku. Karena tidak semua orang berpikir seperti itu. Apa sih yang bikin kamu tetap bisa bertahan? Waktu itu kan kamu kemarin tadi kamu sempat cerita dokter tuh yang aduh nanti begini-begini, kamu yang lebih santai. Nggak apa-apa dok, tenang aja. Apa yang membuat kamu lebih tenang dalam menjalani hari-hari kamu dan menjalani treatment-treatment dari dokter? Yang paling simpel karena aku punya Tuhan sih. Beneran deh. Kayak kalau misalnya segala sesuatu kita jalanin dengan senewan, terus kita nangis, marah-marah. Marah-marah, aku juga marah-marah sih. Aku suka marah-marah. Cuma maksudnya tidak menyelesaikan masalah kan. Terus kalau kita pikirin gimana ya, toh cuman gimana ya, tapi nggak menyembuhkan, ya kan karena autoimun itu tidak bisa sembuh. Dengan apapun, seberapa banyak uang yang kita punya pun nggak bisa sembuh. Jadi aku juga nggak pernah minta sembuh sama Tuhan sebenarnya. Nggak, pikiranku tuh nggak muluk-muluk bilang Tuhan sembuhin ya, nggak. Cuman aku selalu bilang Tuhan kasih aku kuat ya. Kalau Tuhan kasih aku sakit begini, ya Tuhan kasih aku kuat, Tuhan sertai, dan nyata sih. Dan memang kamu tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan kamu bisa melihat penyertaan Tuhan juga melalui hari-hari kamu ya. Kita balik sedikit nih, waktu kamu awal dibilang dokter kamu tuh ada sakit lupus, apa sih yang kamu rasakan saat itu? Nggak ada. Karena belum pernah punya pengalaman yang berhubungan dengan autoimun. Kalau misalnya dengan sakit kanker, keluargaku ada, mama ada, om ada, opa ada. Pokoknya kalau kanker tuh kayak udah biasa. Oh ya nanti bakal gini ya, nanti begini ya, obatnya begini, kalau mas sakit begini gitu. Tapi kalau autoimun kan nggak ada tuh. Jadi nggak ada beban. Sebenarnya sejujurnya nggak ada beban. Lebih ke kepo. Emang kalau lupus tuh nanti bakal gimana ya? Terus akan kenapa ya? Rasanya gimana ya? Gitu. Jadi karena belum pernah ada pengalaman, waktu kamu dikasih tahu bahwa kamu ada penyakit lupus, kamu lebih ke kalem aja. Dan kamu dalam menjalani treatment juga kalem aja gitu ya, nggak yang ambisi atau gimana, nggak ya? Sempat nggak sih kamu merasa kamu tuh ada di titik terendah yang kamu sempat kayak mau capek banget lah gitu, mau menyerah? Belum lama ini aku operasi tulang belakang. Terus dari sekian banyak operasi dan sekian banyak aku masuk kamar bedah, baru kali ini aku ngerasa nggak enak. Karena baru kali ini pas di dalam ruangan dimintain sama admin sama dokter dikemenin tanda tangan kantong darah buat persediaan darah, terus kamar ICU, alat bantu nafas dan lain-lain. Terus operasi itu baru berjalan Januari kemarin, akhir Januari. Terus dok, kira-kira kalau operasi kayak gini nanti akan gimana? Ya kita nggak tahu hasilnya, 50-50 ya. Cobain aja deh, berdoa dulu. Oke. Terus nggak mau mati loh dok. Oh nggak mau juga di ICU, nggak enak kan pakai mesin kan tuh bunyi-bunyi. Nggak mau, aku punya pengalaman sendiri tentang si bunyi-bunyian di ICU itu, kayak nggak usah. Iya oke. Dan ternyata
dari estimasi operasi yang ada sampai selesai operasi nyatanya itu jaraknya lumayan jauh, cukup banyak, dari yang 3 jam sampai 5 jam lebih. Dari yang harusnya normal, ternyata sementara operasi berjalan HB-nya tuh drop. Yang harusnya untuk orang normal nggak bisa bertahan. Tapi ternyata aku masih bertahan tanpa transfusi, tanpa lain-lain. Jadi kalau menurut dokter-dokter sih itu di luar nalar ya. Mujizat ya. Jadi mereka juga ngakuin kalau kamu emang kalau urusan sama kamu, Tuhan kamu keren sih. Wow. Sampai dokter pun mengakui itu ya. Apa sih tanggapan kamu waktu kamu dengar dokter ngomong kayak gitu? Dari sesuatu yang seharusnya impossible, tapi terjadi di kamu. Nggak ada sih. Aku cuman bilang, iya emang Tuhan keren. Tuhan aku keren. Kalau mau kenalan nanti kita kenalin. Seseorang yang sudah melewati begitu banyak treatment, dan kamu bilang tadi operasi juga udah berkali-kali ya. Tapi kamu tetap bisa melihat penyertaan Tuhan dan tetap bisa kuat dan menjalani segala sesuatu dengan tenang. Apa sih kekuatan kamu dan siapa orang terdekat kamu yang paling mendukung kamu? Mami ya. Nggak ada yang lain. Maminya ada di sini juga nih maminya. Nah, luar biasa ya mami ya. Gimana sih kalau boleh diceritain sedikit gimana peran mami ke kamu? Kalau mami tuh ngurusin aku kayak ngurusin anak bayi. Jadi kalau orang-orang di rumah tuh suka bilang bayi gede. Karena aku anak manja, terus aku sakit yang gak biasa kan ya. Terus berkali-kali. Jadi dulu tuh waktu penamatan sekolah Alkitab waktu aku di Malang, waktu itu penamatannya di Malang tahun 2022. Ini sedikit cerita yang aku nggak lihat tapi orang lain lihat. Gimana caranya aku naik pesawat, aku nggak boleh terbang dengan kondisi paruku yang modelnya kayak gini, aku nggak bisa terbang. Terus maksudnya kan nggak bisa terbang, nggak ada sayap, maksudnya nggak boleh naik pesawat karena tekanan udaranya tinggi, biar nggak nangis. Terus sampai di Malang saturasiku 76. Yang orang normal tuh saturasinya 95. Batas normal, aku 76. Biasanya orang tuh udah megap-megap tuh, udah ditaruh di ICU sama dokter. Tapi aku masih bisa ngapa-ngapain di Malang, aku masih bisa cari rawon, masih bisa cari bakso, masih bisa nakal kemana-mana. Terus pas penamatan besok paginya, saturasiku tuh di 51. Di 51 itu aku udah nggak bisa ngelawan, udah nggak bisa nahan. Kayak begini rasanya kalau saturasinya rendah. Terus aku bisa lihat orang, tapi makin lama orang itu makin kabur, makin buram. Terus suara orang tuh dari yang dekat jadi jauh sekali. Terus gelap sekali. Semua tuh bener-bener kayak gelap pelan-pelan, ujung-ujungnya gelap banget. Tapi aku masih sadar. Lalu aku mikir, berarti udah mau mati nih gue. Aduh, jangan mati dulu. Maksudnya biar penamatan, kalau sekolah Alkitab tuh biasanya kan didoain dulu. Nah jadi aku mau sama kayak teman-teman, aku mau selesai dulu. Tinggal dikit lagi, setengah jam lagi. Abis itu nggak apa-apa deh Tuhan kalau Tuhan mau panggil. Tapi selesai dulu biar selesai gitu loh. Terus ada satu hamba Tuhan yang doain aku di telinga, cuman bilang, kalau kemarin kamu bertahan, ya sekarang kamu pasti bertahan, kan cuma sebentar lagi. Tuhan pasti tolong, percaya ya, nanti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Cuman segampang dan sesimpel itu, dan pelan-pelan saturasi itu aku naik jadi 96. Jadi di atas normal kan. Dari 50-an itu dari 51. Jadi 96 dalam waktu 15 menitan kali ya. Ya dibantu sama oksigen yang kaleng itu. Tapi pas aku sadar, aku baru lihat si Mami paniknya setengah mati. Terus
Ya emang biasa sih, kalau aku sakit emang paniknya setengah mati sih. Terus kalau aku sakit yang kumatnya subuh-subuh juga, mami nganterin aku ke rumah sakit sendirian, nyetir dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan tengah malam subuh-subuh. Jadi emang kalau ditanya perjuangan mami, apalagi di saat kayaknya mami lebih berkali-kali ngerasain deg-degan dengan keadaan aku daripada aku sendiri. Tapi kalau ditanya apa perannya, ya mami jagain aku seperti aku anak bayi sih. Di dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah ini, tapi di samping selalu ada mami yang selalu walaupun dengan senewannya. Mami yang selalu temenin. Dan mami yang selalu siap jam berapapun. Tadi kamu bilang subuh-subuh anterin. Kamu sempat berpikir gak sih, kenapa ini seperti gak adil gitu loh? Maksudnya, kamu mengabdikan diri kamu untuk, tadi kan kamu cerita, kamu sekolah Alkitab, untuk sesuatu yang positif. Kamu pernah berpikir gak, kenapa sih aku harus mengalami semua ini? Enggak sih. Karena yang ada di otak aku, apapun yang terjadi sama aku, berarti Tuhan kasih izin. Ya. Dan apapun yang Tuhan kasih izin, berarti ada penyertaan Tuhan kan? Ada kekuatan Tuhan kan? Ya. Dan apapun yang terjadi sama aku tuh, yang suka atau nggak suka, yang seneng atau nggak seneng, maksudnya kayak biar orang bisa lihat Tuhan tuh ada loh, Tuhan tuh nyata gitu loh. Ya. Jadi aku tidak menyalahkan Tuhan, tidak mempertanyakan Tuhan, dan tidak merasa itu tidak adil. Sekalipun rasanya tidak enak. Wow. Dan kalau mau dibilang situasi kamu tuh selalu kayak di ambang gitu ya. Kalau kamu bilang, aduh tadi kirain udah mau lewat karena umur saturasi udah 50-an dan kamu udah kayak udah lihat orang juga udah burem, suara orang mulai jauh. Terus tadi juga sempat operasi, juga kamu takut, kamu bilang dokter saya nggak mau lewat dulu. Jadi kamu sering dihadapkan dengan situasi seperti antara hidup dan mati gitu ya. Tapi kamu tetap memilih untuk, kamu yakin lewat kehidupan kamu, ya memang ini jalannya dan Tuhan selalu menyertai kamu. Kalau aku pribadi ya, justru dari cerita-cerita orang kayak kamu, itu sangat-sangat menguatkan karena berangkat dari kisah pribadi. Kalau misalnya nih ada orang sakit, terus yang ngasih seperti kata-kata kekuatan itu orang sehat, itu pasti orang itu berpikir kamu nggak pernah di posisi aku. Iya betul. Tapi kalau kata-kata itu keluar dari seseorang yang mengalami hal yang sama seperti yang kamu cerita, itu akan jauh lebih powerful menurut aku. Karena kamu pun pernah mengalami dan kamu pun pernah bahkan mungkin lebih parah dari yang orang itu alami, mungkin lebih jauh lebih menguatkan karena berangkat dari pengalaman pribadi dan bukan dari teori. Menurut kamu gimana? Pernah nggak kamu kepikiran seperti itu? Dari banyak orang yang ketemu dan teman-teman aku, rata-rata mereka bilang begitu sih. Ya. Itu menguatkan loh, Bren. Harus semangat. Ya. Lo tuh bikin kita tuh punya inspirasi macam-macam bla 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 bla. Tapi aku malah nggak ngerasa gitu sebenarnya. Kayak aku biasa aja kok. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak melakukan apa-apa juga. Tapi dari orang-orang sekitar kamu, mereka merasa seperti itu ya. Mereka merasa dari cerita kamu, menurut mereka begitu menginspirasi dan menguatkan mereka. Karena menurut aku pun begitu dengan cerita kamu. Jadi bersyukur dengan kesehatan, dengan kesempatan, dengan segala sesuatunya. Dan juga harus lebih bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi kamu. Kalau penyertaan Tuhan itu selalu ada. Itu luar biasa nih. Oke, kalau saat ini kamu gimana sih menjalani kehidupan sehari-hari? Biasa aja. Sekarang aku lagi nakal untuk stop minum obat. Oke. Karena obat-obatanku itu membuat aku menjadi seperti balon. Gede-gede, jadi gendut banget. Jadi ya walaupun gendut juga cantik kali ya.
Tapi ya kalau kata opaku begitu. Tapi maksudnya kayak aku nggak mau minum obat supaya nggak ngerusak hal yang lain, karena kan otak aku udah nggak beres nih. Maksudnya gara-gara autoimun otak aku nggak beres nih, ada gangguan kan. Terus saraf otak. Terus di paru-paru nggak benar. Suaraku tuh harusnya cempreng, nggak kayak sekarang. Terus lambung nggak benar, lever nggak benar, jantung juga nggak baik. Jadi yang baik apa ya di dalam badan ini? Kayaknya nggak ada loh, udah nggak ada. Tiroid nggak bagus juga. Apalagi ya kira-kira? Saraf tulang belakang nggak baik juga. Ya nggak baik aja, nggak ada yang baik. Yang baik masih ginjal. Jadi di antara semua yang normal masih ginjal. Jadi kalau misalnya aku masih minum obat yang banyak itu, berarti kayak bikin pelan-pelan jadi rusak kan? Ya. Nah, aku minumnya nanti kalau udah kumat, kalau udah parah banget, kalau udah di rumah sakit baru. Jadi saat ini kamu lagi lepas obatnya, karena kamu masih menjaga yang tadi kamu bilang organ kamu ginjal, jangan sampai kebanyakan obat nanti malah efeknya nggak bagus untuk ginjal. Ini cuma pengingat ya. Tadi kan kamu bilang gendut tetap cantik, betul. Jadi di luar sana yang gendut-gendut jangan ngerasa jelek, nggak apa-apa kok. Iya. Dan menurut saya Brenda ini selain cantik secara fisik, enggak, kalau aku gendut nggak cantik. Gendut dan cantik. Kalau kamu bilang gendut, kalau kita sih lihatnya biasa aja ya. Tapi yang paling penting, kamu tuh punya sesuatu yang kamu bisa bagikan yang sangat berharga buat teman-teman semua. Suatu kisah yang mungkin orang lain, saya aja baru pernah dengar ceritanya seperti ini. Harapan kamu ke depan apa sih? Harapan aku apa? Harapan aku ya tetap bisa melakukan apa yang aku lakukan kemarin, hari ini, sama besok-besok sih. Tetap bisa jadi baik dan apa ya, bikin orang senyum. Ya. Dimana kamu ngelihat diri kamu 10 tahun lagi? Waduh, aku nggak bisa bayangin panjang-panjang, karena untuk jalanin besok aja nggak segampang itu. Tapi dengan kamu waktu divonis dokter tahun 2024 sampai sekarang kamu masih bisa ada di sini dan kamu masih bisa sharing dengan teman-teman, bukan hal yang mustahil. Tahun-tahun berikutnya juga akan menjadi hal yang sama. Iya, amin. Amin ya. Kamu punya nggak sih pesan untuk teman-teman yang mendengarkan yang mungkin saat ini juga sakit, dalam kondisi sakit kayak kamu? Sampai nangis. Kalau teman-teman yang lagi sakit di rumah atau di mana aja, nggak apa-apa sakit. Terus nggak usah nyalahin Tuhan dan keadaan, karena dengan kita nyalahin Tuhan dan keadaan itu tidak menyembuhkan dan menguatkan kita juga ya kan. Kayak inget aja kan kita tuh nggak sendiri. Kalau kita masih ada, masih bisa nafas sampai hari ini, ya berarti Tuhan masih ada. Terus Tuhan masih menyertai, gitu ya. Dan akan terus disertai Tuhan sih sebenarnya. Tinggal berserah aja, jangan nyerah. Yang terakhir, pesan kamu untuk orang-orang yang sehat tapi menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Lebih menghargai waktu yang Tuhan kasih, ya kan? Supaya hidupnya jadi lebih berguna, karena kita nggak tahu loh setengah detik yang akan datang kita jadi apa, ya nggak sih? Oke, Ci Brenda, hari ini tema ngobrol-ngobrol kita adalah berjalan dengan iman, seperti yang tadi kita bilang. Yang terakhir, apa arti berjalan dengan iman menurut Ci Brenda? Berjalan dengan sesuatu yang tidak dan belum kita lihat, tapi tetap kita jalanin. Karena iman itu kan sesuatu yang kita nggak lihat, yang kita nggak tahu akan jadi apa, tapi dengan kita percaya, yaitu iman. Dan biasanya prinsipku, iman itu harus berjalan lebih dulu dari langkahnya aku. Itu yang bikin aku ada sampai hari ini. Aku masih kuat dan terlihat kuat
aku masih bisa melangkah karena langkahku itu di belakang imanku. Jadi imanku jalan di depan. Wow. Dan berharap yang dengar di sini dan di mana-mana bisa begitu juga, kayak iman tuh ada di depan kita. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Ci Brenda, thank you untuk sharingnya. Sharing yang sangat menguatkan. Sharing yang keluar dari seseorang yang dalam kondisi yang bisa dibilang bolak-balik rumah sakit, menjalani berbagai pengobatan, dan saat ini pun belum 100% ya. Tapi tetap bilang sama kita harus berjalan dengan iman. Iman dulu baru kita, jadi kita nggak usah takut. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang saya belajar juga dari kamu. Thank you untuk sharingnya. Saya yakin cerita kita, sharing kita hari ini menguatkan banyak orang untuk yang lagi sakit, dan juga untuk yang lagi sehat, dan juga untuk orang-orang yang lagi putus asa, atau mungkin orang-orang yang lagi sedih. Karena kamu ngingetin kita semua tentang Tuhan, tentang berserah pada Tuhan, dan juga tentang iman. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Forfoxa berikutnya. 'Cause your voice matters.